Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya dan pada video ini saya akan menginformasikan atau sharing ke teman-teman tentang bagaimana cara memberikan KPI ya, menganalisa dan memberikan KPI terhadap hasil promosi kita di WhatsApp. Jika pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara untuk mengelola list database tersebut dari interaksi, kemudian juga edukasi, lalu kemudian offer. Nah, sekarang kita akan menganalisa dan mengukur hasil dari pekerjaan kita tersebut berdasarkan KPI. Jadi, sangat penting ketika kita menggunakan KPI sehingga nanti aktivitas yang kita lakukan itu bisa terukur. Kita bisa menganalisanya gitu ya. Ketika kita ingin menganalisanya maka dibutuhkan sebuah data. Jadi data ini sangat penting dan yang akan kita gunakan untuk sebagai bahan analisa dan evaluasi tentang kesuksesan kita terhadap aktivitas WhatsApp marketing ya. Jadi ketika analisanya tidak sesuai target, maka kita tahu di mana letak kesalahannya, di mana letak yang harus kita perbaiki. Oke, kita akan masuk pada KPI konversi ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya seperti pada video sebelumnya. Jadi dari 3 tahap ya, jadi dari 3 tahap ini, dari interaksi, edukasi, dan offer, itu kita punya KPI masing-masing. Nah, ini KPI yang akan saya sharing adalah KPI yang saya gunakan pada tim saya. Silakan Anda ATM atau silakan Anda rumuskan KPI untuk bisnis Anda masing-masing ya. Nah, di KPI saya, di interaksi itu minimal dia harus ada 80% interaksinya. Jadi maksudnya adalah ketika kita menyapa mereka ya, anggaplah kita menyapa ke 100 orang member yang ada di grup tertentu, misalnya kita menyapa mereka, kita ngajak kenalan dan sebagainya, itu orang yang merespon balik, merespon interaksi kita itu minimal harus ada 80%. Jadi kalau misalnya dari 100 ya minimal harus ada 80 orang yang merespon interaksi tersebut ya. Jadi KPI-nya seperti itu. Silahkan Anda kreasikan sendiri mau KPI seperti apa. Namun yang saya lakukan adalah saya memberikan KPI minimal harus ada 80% dari jumlah database yang diajak berinteraksi, itu minimal harus ada 80% yang merespon interaksi tersebut ya. Nah, di edukasi kita minimal harus ada 50%. Jadi teman-teman, misalnya di 80% ini misalnya ada 100 orang ya, jadi 100 orang yang kita kirimkan pesan, kemudian yang merespon itu ada 80 orang ya, kalau misalnya kita rata-ratakan di 80%. Jadi dari 80 orang ini yang merespon, ketika kita mengirim pesan edukasi ke mereka, jadi 80 orang ini minimal harus ada 50% yang merespon atau yang bertanya selanjutnya. Jadi masih ingat ya video sebelumnya tentang 3 step edukasi, jadi ada masalah, solusi, kemudian masalah lagi. Nah, di step pertama itu ketika kita memberikan sebuah masalah itu minimal harus ada 50% dari total yang kita kirimi pesan itu yang merespon balik, yang bertanya tentang solusinya, yang bertanya atau konsultasi dan sebagainya tentang bahan edukasi yang kita buat ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dari 80 orang minimal dia harus ada 40 orang yang merespon ya teman-teman, yang merespon harus ada 40 orang gitu ya. Nah, dari 40 orang ini ketika kita mengirimkan offer ke mereka, itu minimal harus ada 10% yang closing. Artinya mengambil penawaran kita itu harus ada 80 orang. Yang mengambil penawaran produk penetrasi kita atau produk paling murah yang kita tawarkan itu minimal harus ada 10%. Jadi kalau misalnya dari 40% yang kita tawarkan ya minimal harus ada berapa ya? 8 ya. Jadi 8 orang. Jadi harus ada 8 orang yang closing, yang mengambil produk penetrasi yang kita tawarkan atau promo yang kita sampaikan ke mereka itu harus ada 10%. Nah, dari 10% ini ya teman-teman, jadi ketika kita goal kita tentang produk penetrasi ini diambil oleh mereka, maka ketika kita melakukan upselling ke mereka itu yang mengambil penawaran upsell tersebut minimal harus ada 50% ya. Jadi ketika 8 orang tadi mengambil produk tersebut yang sudah kita tawarkan, produk penetrasi, ketika kita upsell itu minimal harus ada 4 orang yang ngambil upsell, penawaran upselling yang kita lakukan gitu ya.
Jadi dengan data ini kita bisa mengukur teman-teman sejauh mana efektivitas dari hasil aktivitas marketing kita. Ya, jadi kita ukur teman-teman. Sehingga nanti ketika kita bisa ukur, jadi ini hasil tersebut bisa kita atur dan kemudian bisa kita maksimalkan lebih jauh lagi gitu ya modelnya. Nah ini adalah KPI yang saya terapkan pada tim saya. Silakan Anda ATM KPI ini Anda pun bisa juga mungkin memodifikasi dengan bisnis Anda masing-masing gitu. Yang jelas punya saya seperti ini itu modelnya. Saya berikan contoh seperti yang sering saya lakukan gitu. Anda silakan mencoba berbagai macam KPI yang Anda buat gitu ya. Tentunya nanti sesuaikan dengan bisnis Anda gitu. Atau misalnya Anda ingin agar offer tersebut misalnya 20%, silahkan gitu modelnya. Namun yang saya lakukan seperti ini. Sehingga apa? Ketika Anda ingin memaksimalkan tingkat closing yang ada di sini, maka otomatis interaksi yang Anda lakukan itu harus lebih tinggi. Leads yang Anda dapatkan juga harus lebih banyak gitu. 10.000 misalnya. Katakanlah misalnya 10.000. Ya 10.000 nomor gitu yang Anda lakukan interaksi. 80% berarti ada berapa ya? 8.000 orang gitu. Dari 8.000 orang misalnya 50%-nya berarti ada 4.000 orang. Dari 4.000 orang berarti ada 800 orang di sini yang closing gitu. Teman-teman bisa bayangkan seperti apa. Jadi ketika teman-teman meningkatkan list database Anda dengan berinteraksi dengan mereka, maka otomatis potensi closing Anda juga akan lebih besar. Jadi selalu gunakan KPI untuk mengukur efektivitas dari aktivitas WhatsApp marketing Anda. Seperti itu dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya tentang bagaimana cara mengevaluasi hasil-hasil yang sudah didapatkan dari KPI yang sudah kita terapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.